Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah dari salah seorang narasumber. Narasumber kali ini dia mempunyai suatu kisah. Jadi rumahnya dulu pernah diapit oleh bangunan terbengkalai. Dan ternyata selama berdiri bangunan tersebut, dia dan keluarganya termasuk orang yang di sekitar harus mengalami teror dari penghuni bangunan terbengkalai itu. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Siapkan kopi, siapkan makanan, supaya saat mendengarkan kalian lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja namanya Mang Uu. Pada tahun 1990, Mang Uu datang ke kota Bandung. Beliau coba mengadu nasib di sana. Awalnya Mang Uu coba berjualan kecil-kecilan. Lambat laun usahanya mulai membesar. Di sana Mang Uu mulai bisa membeli tanah di pinggiran kota Bandung. Dia juga akhirnya menikah dengan orang sana. Namun pada tahun 1998, usaha Mang Uu ini harus kandas. Dan semenjak itu, Mang Uu harus kerja serabutan. Perkampungan tempat tinggal Mang Uu ini masih banyak lahan kosongnya. Di samping kanan itu ditumbuhi oleh perkebunan mangga. Sedangkan di sebelah kiri itu ada salah satu pohon yang menurut warga di sana, pohon tersebut keramat. Namun Mang Uu sendiri tidak pernah mengalami sesuatu yang menakutkan selama tinggal di sana. Seiring berjalannya waktu, perkampungan tempat tinggal Mang Uu ini mulai terkena dampak dari pembangunan. Banyak dari pengusaha mulai membeli tanah-tanah di sana. Salah satunya adalah tanah yang berada di sekitar rumah Mang Uu. Ada salah satu pengusaha yang tertarik dengan tanah tersebut dan dia berencana akan membangun ruko di sana. Awalnya, pengusaha tersebut berniat membeli rumah Mang Uu juga. Tapi Mang Uu menolak karena dia bingung. Kalau tanah dan rumahnya dijual, dia harus tinggal di mana? Sedangkan di kampung halamannya, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau dijual, belum tentu hasil penjualan rumah ini dapat membeli rumah baru lagi. Jadi Mang Uu bersikeras untuk menolak. Alhasil, rumah Mang Uu ini diapit oleh ruko yang akan dibangun oleh pengusaha tersebut. Awal pembangunan ruko tersebut, apalagi yang di sebelah berdekatan dengan pohon keramat, pohon keramat itu ditebang. Awal penebangan itu sangat sulit. Beberapa kali orang yang menebang itu gagal. Ada yang sampai kesurupan, ada yang langsung sakit, mesinnya mati. Hingga dipanggillah salah seorang yang dianggap pintar untuk hal-hal seperti itu. Dilakukan ritual, hingga akhirnya pohon tersebut bisa ditebang. Namun, kejadian janggal tidak berhenti sampai di situ. Ketika proses pembangunan, di situ mulai kembali banyak yang janggal. Para karyawan yang bekerja, apalagi mereka bekerja sampai larut malam, mereka sering diganggu. Awalnya mereka seperti merasakan ada orang yang mengawasinya. Lama-kelamaan, ketika mereka menyalakan mesin, di situ orang yang menyalakan mesin pasti kesurupan. Awalnya itu dianggap biasa. Namun lama-kelamaan teror itu semakin parah. Mulai dari mesin yang menyala dengan sendirinya, kesurupan tidak dialami oleh salah satu pegawai, bahkan hampir semua pegawai kesurupan. Hingga akhirnya mandor pun melarang untuk bekerja sampai larut malam. Singkat cerita, dengan perjuangan panjang, ruko itu bisa berdiri. Ada beberapa ruko dan di antara ruko tersebut ada jalan menuju rumah Mang Uu. Untungnya pengusaha tersebut masih baik, tidak menutup jalan ke rumah Mang Uu. Bahkan Mang Uu diajak untuk menjaga ruko tersebut.
Mang Uu yang bekerja serabutan pun mengiyakan ajakan dari pengusaha itu. Setelah ruko jadi, mulai ada beberapa orang yang akan mengisi ruko tersebut, mulai dari yang akan membuat salon, kafe, dan berbagai macam lah. Namun, mereka yang mengisi ruko-ruko tersebut, tak ada yang kuat lama. Paling lama 2 bulan. Akhirnya mereka hengkang dari sana. Dan itu terus berlanjut. Paling lama yang mengisi itu 2 bulan. Dan pasti ketika 2 bulan mereka pasti hengkang. Paling cepatnya 1 bulan. Mereka tidak pernah bilang kepada Mang Uu alasan mereka pindah seperti apa. Namun Mang Uu melihat dari raut wajahnya yang mengisi ruko tersebut seperti mengalami ketakutan yang luar biasa. Padahal Mang Uu sendiri selama tinggal di sana, dia tidak pernah melihat hal-hal seperti itu. Dia cuma mendengar kata orang. Padahal dia dan keluarganya yang sudah tinggal cukup lama tidak pernah diganggu oleh makhluk seperti itu. Lama-kelamaan, ruko itu akhirnya kosong. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 6 tahun. Ruko itu tak ada yang mengisi. Mang Uu pun sudah diberhentikan. Dan semenjak Mang Uu diberhentikan, ruko tersebut tidak terurus. Bangunannya mulai banyak yang rusak dan terbengkalai. Dan di situ mulai banyak kejadian yang aneh. Bahkan Mang Uu sendiri mulai mengalami hal yang cukup seram. Kejadiannya bermula ketika Mang Uu pulang nonton wayang golek. Saat itu pukul 1:30 malam. Jalanan sudah tampak sepi. Mang Uu mulai berjalan dan mulai masuk ke jalan antara ruko tersebut. Ruko tersebut karena sudah lama terbengkalai, loading door-nya pun sudah rusak. Dan parahnya lagi, jendela yang berada di lantai 2 itu sudah rusak dan bisa melihat ke dalam. Saat sedang berada di tengah-tengah jalan itu, Mang Uu penasaran entah kenapa dia ingin menoleh ke arah ruko tersebut. Dan saat Mang Uu menoleh ke arah lantai 2, dia melihat ada sekelebat bayangan. Di situ Mang Uu berpikir, jangan-jangan ada pemuda yang iseng atau pemuda yang sengaja mabok-mabokan di situ. Mang Uu segera mengeluarkan senternya, dia arahkan. Pas senter itu diarahkan, Mang Uu melihat ada sesosok makhluk, badannya ini dipenuhi oleh bulu, matanya berwarna merah, tangannya berkuku cukup panjang. Dan sosok itu ketika terkena senter dari Mang Uu, itu langsung menyeringai. Di situ Mang Uu langsung merasakan jantungnya ini berdebar hebat. Sempat beberapa saat Mang Uu terdiam sambil menatap sosok tersebut. Ketika kesadarannya pulih, Mang Uu langsung berlari ke arah rumahnya. Posisi rumah Mang Uu ini, pintu depannya berada di selatan karena rumahnya memanjang dari selatan ke utara. Dia berlari ke arah pintu, digedor pintu tersebut. "Mah, buka, mah, buka." Saat sedang menggedor pintu, entah kenapa dia masih penasaran. Mang Uu menoleh kembali ke arah ruko. Pas dia menoleh ke arah ruko, sosok makhluk yang berbulu lebat itu masih menatap ke arah Mang Uu. Mang Uu tambah panik. Dia gedor pintunya. "Mah, mah, buka, mah." Istrinya yang posisi baru bangun tidur membuka pintu dengan keadaan ngantuk. "Ah, kenapa sih gedor-gedor pintu gitu?" Mang Uu langsung masuk ke dalam. Mukanya masih pucat. Istrinya mulai sadar. Muka Mang Uu pucat. Kenapa, enggak. Beneran, enggak apa-apa." "Enggak, capek mau tidur." Setelah itu Mang Uu langsung masuk ke kamar. Dia memang tidak mau menceritakan hal tersebut kepada istrinya karena istri Mang Uu ini sangat penakut. Esok harinya, Mang Uu masih penasaran. Setelah ngopi, dia mulai berjalan dan masuk ke ruko tersebut. Dia cek. Di dalam ruko yang terbengkalai itu, banyak kotoran hewannya sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Di dalam Mang Uu masih penasaran. Dia coba naik ke lantai 2. Saat sampai di lantai 2, dia tidak melihat ada apapun di sana.
Namun tampak ada beberapa botol minuman keras. Mang Uu berpikir mungkin itu ulah anak muda yang sengaja minum minuman di sana. Dan saat Mang Uu hendak turun ke lantai bawah, Mang Uu merasakan seperti ada sepasang mata yang memperhatikan Mang Uu. Mang Uu menoleh kembali. Saat Mang Uu menoleh, Mang Uu melihat ada sekelebat bayangan hitam. Namun saat dia perhatikan lebih jelas, bayangan itu menghilang. Cepat-cepat mau keluar dari ruko tersebut. Saat di luar, dia coba ngatur napasnya. Karena sempat ada rasa ketakutan lagi. Saat sedang mengatur napas, Mang Uu dipanggil oleh salah satu mandor yang kebetulan di seberang ruko tersebut sedang dibangun sebuah proyek yang nantinya akan dibangun sebuah pabrik garmen kecil. Mang Uu segera menghampiri mandor tersebut. Mereka mulai berbincang-bincang dan ternyata mandor itu sedang membutuhkan salah satu pegawai bangunan. Dengan cepat Mang Uu mengajukan diri karena kebetulan saat itu Mang Uu sedang menganggur. Mandor pun lalu menerimanya dan besok harinya Mang Uu mulai bekerja di sana. Mang Uu ini tipikal orang yang sangat rajin ketika bekerja. Jadi dia sangat disukai oleh mandor. Ditambah lagi Mang Uu ini cepat beradaptasi dengan orang. Jadi para pegawai di sana sangat akrab dengan Mang Uu. Bahkan mandor dan beberapa pegawainya sering main ke rumah Mang Uu. Mang Uu pun sudah mulai melupakan kejadian seram yang dia alami. Hingga ketika 1,5 bulan beliau bekerja di proyek tersebut. Malamnya mandor dan salah satu pegawai, sebut saja namanya Ruli. Ruli ini orang dari luar kota dan dia biasa ngopi di rumah Mang Uu. Saat sedang ngopi, tiba-tiba Ruli bilang kepada Mang Uu, "Bang, itu kemarin ada cewek di ruko." Mang Uu langsung diam mendengar omongan si Ruli kan. "Ruko mana, Ruli?" "Itu, Mang, ruko yang itu tuh, yang di sebelah kiri." Ruko yang ditunjukkan Ruli ini adalah ruko yang dulunya ada pohon keramatnya. "Kamu gak salah lihat, Ruli?" "Enggak, Mang, beneran. Saya ngeliat itu si cewek itu masuk ke ruko tersebut. Namanya Wati. Dia sempat perkenalan, katanya dia tinggal di ruko tersebut. Tapi kan ruko itu sudah lama gak ditinggalin, Ruli." "Ah, masa iya, Mang? Oh, jelas-jelas aku ngeliat si perempuan itu. Malahan tadi pas istirahat kerja pun aku sempat ngeliat si perempuan itu di depan ruko." Mang Uu sempat terdiam. Ya sudahlah. Yang penting kalau bisa, Ruli, jangan terlalu dihirauin aja." "Oh ya udah, Mang." Mereka pun melanjutkan perbincangannya. Namun di dalam benak Mang Uu, dia masih berpikir, apa benar yang dilihat Ruli? Tapi setahu Mang Uu, ruko itu tidak diisi oleh orang lain. Kalaupun ada yang mengisi, Mang Uu pasti dikabari. Esok harinya, Mang Uu bekerja seperti biasanya. Sore hari ketika pulang dari bekerja, Mang Uu ini langsung dihampiri oleh anaknya yang paling besar. Anaknya ini bilang ke Mang Uu, "Pak, tadi selepas asar, AA ini nyamperin ke dekat ruko itu, Pak." "Ruko yang mana?" "Itu, Pak." Ruko yang ditunjukkan oleh anaknya ini adalah ruko yang ditunjukkan oleh Ruli melihat perempuan misterius. "Terus kenapa?" "Nah, pas udah deket ke ruko itu, AA dengar, Pak, ada perempuan yang sedang bersenandung. Terus karena penasaran, AA ngeliat ke atas. Nah, di atas di dekat jendela AA ngeliat, Pak, ada perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang. Dia bersenandung sambil melihat ke arah AA, terus tersenyum. Emang ruko itu udah ada yang ngisi, Pak?" Mang Uu langsung terdiam. Nggak salah lihat?" "Enggak, Pak." "Ya udah, mungkin halusinasi AA kali. Tapi, Pak, udah
gak usah dipikirin. Kalau bisa kamu jangan deket-deket sama ruko itu ya. Ya udah Pak. Mang U lalu berpikir, apa benar ruko itu ada yang mengisi? Memang ruko tersebut berbeda dengan ruko yang lainnya. Rolling door-nya pun masih tertutup rapat. Kalau ruko yang lain, rolling door-nya pun sudah rusak. Jadi masih banyak anak muda yang nongkrong di dalam untuk sekedar minum minuman keras. Namun ruko yang ini, yang dulunya pernah ada pohon keramatnya, itu masih tertutup rapat. Tapi dari jendelanya, itu masih bisa melihat ke dalam. Mang Uu penasaran kan? Setelah sholat maghrib, Mang Uu coba ke depan. Dia ingin mengecek ruko tersebut. Saat sudah di depan, Mang Uu melihat rolling door-nya pun masih terkunci rapat. Dan itu belum pernah dibuka. Karena terlihat dari kuncinya pun masih karatan. Karena penasaran, Mang Uu coba menyokroti lampu senter ke dalam bangunan tersebut. Dan di dalamnya pun gelap, tak ada apapun. Di situ Mang Uu mulai berpikir, apa jangan-jangan penunggu di sini mulai ngeganggu warga sekitar. Saat Mang Uu hendak meninggalkan ruko tersebut, Mang Uu bertemu sama Ruli. Bang, habis dari mana? Ini habis ngecek ruko, kenapa? Kamu mau kemana, Ruli? Ini Mang, aku ada janji sama Wati. Wati? Iya, Wati, itu yang ngisi ruko tersebut. Ruli, hei, kamu sadar, itu ruko gak ada yang ngisi, Ruli. Tadi Abang udah ngecek ke sana, itu gak ada siapa-siapa. Ah, Mang Uu ngada-ngada aja ah. Wong tadi sore, pas sepulang kerja, itu si Wati ini ada di depan ruko. Katanya sih nyuruh aku nunggu di depan rukonya. Ah, kamu jangan halu, Ri. Beneran, Mang. Ya udahlah, terserah kamu. Saya mau pulang dulu. Mau lalu melangkahkan kaki untuk pergi ke rumahnya. Sedangkan Ruli, dia pergi ke depan ruko tersebut. Nah, malamnya Mang U langsung beristirahat. Esok paginya ketika dia proyek, Mang Uu tidak melihat Ruli. Awalnya Mang Uu mungkin menganggap si Ruli ini pergi atau main ataupun pulang kampung. Namun, nyampe 2 hari si Ruli ini tidak muncul batang hidungnya. Hingga si mandor ini bertanya kepada Mang Uu. Mang Uu, apa ngelihat si Ruli? Mang Uu sempat aneh kan. Dan dia bilang, sempat terakhir dia bilang janjian sama Wati. Si mandornya langsung bilang kepada Mang Uu. Mang Uu, si Ruli sebelum pergi, dia nitipin dompet, uang semuanya sama temannya si Cecep. Dan sampai sekarang dia belum pulang, Mang. Mang Uu sangat terkejut kan. Terakhir, si Ruli ini bilang mau ketemuan sama si Wati di depan ruko tersebut. Apa jangan-jangan masuk ke dalam? Tapi bagaimana mungkin? Karena rolling door-nya pun tertutup. Akhirnya saat itu, Cecep, Mandor bersama Mang Uu membuat kesepakatan. Mereka akan mengecek ruko tersebut. Kebetulan, Mang Uu masih memegang kuncinya. Mang Uu mengambil kuncinya di rumah. Dibuka rolling door tersebut. Saat dibuka, di dalam itu benar-benar gelap. Bahkan, saking gelapnya, itu hampir tampak menyeramkan. Namun saat masuk, itu terdengar ada suara erangan. Suara erangan ini tampak seperti orang yang meminta tolong, namun suaranya lemah. Tolong, tolong. Dan itu didengar oleh Mang Uu, Mandor, dan Cecep. Mereka saling berpandang-pandangan. Akhirnya mereka mulai mencari sumber suara tersebut. Setelah dicari sumber suara itu bersumber dari arah kamar mandi. Mereka coba mendengarkan dari pintu kamar mandi. Dan suara ini jelas terdengar.
Akhirnya, mereka coba buka paksa pintu tersebut. Setelah dibuka, alangkah terkejutnya. Di dalam, si Ruri ini sudah tergeletak. Tubuhnya tidak menggunakan baju, hanya celana dalam saja. Namun kondisinya, dia seperti setengah sadar. Ruri, Ruri, dia tidak menjawab. Hanya terus meminta tolong. Tolong, tolong. Akhirnya si Ruri ini dibawa ke tempat kesehatan. Setelah dibawa ke sana, karena maklum baru ditemukan secara 2 hari, dia tidak makan, tidak minum sama sekali. Namun kondisinya masih seperti itu. Ruri ini tidak bisa diajak ngobrol. Dia terus saja mengigau meminta tolong. Bahkan sampai esok harinya si Ruri pun masih seperti itu. Dan dokter yang menanganinya pun akhirnya angkat tangan. Saat itu si Mandor lalu menghubungi keluarganya Luri. Dan Luri dibawa ke kampung halamannya di daerah Tasik. Saat itu Mang Uu pun bingung. Karena si ruko tersebut terkunci dari luar. Ini si Luri bagaimana dia bisa masuk ke dalam. Apalagi di kamar mandi tadi. Kamar mandinya itu terkunci. Untuk membukanya pun itu harus didobrak. Tapi dia jelas-jelas berada di dalam. Kejadian itu benar-benar tidak masuk logika. Apa yang menimpa Luri jadi perbincangan di orang-orang proyek di sana. Mang Uu pun banyak mendapat pertanyaan dari rekan-rekannya di sana. Tapi apa mau dikata, Mang Uu tidak tahu apa-apa. Dia menceritakan apa yang dia tahu. 2 minggu setelah kejadian itu, Mandor mendapatkan kabar kalau si Ruri ini sudah sembuh, tapi dia trauma, dia tidak mau datang lagi ke sini. Menurut kesaksian Ruri kepada Mandor, katanya saat malam dia ketemu si perempuan itu, Ruri ini diajak masuk. Katanya si rolling door itu terbuka. Saat masuk ke dalam, di dalam pun benar-benar terang, seperti ruko itu diisi oleh orang. Semuanya bersih. Awalnya Ruri ini berbincang-bincang seperti biasa dengan perempuan itu. Namun lama-kelamaan si perempuan itu menggoda Ruri. Dan si Ruri ini ternyata tergoda. Ya singkat cerita, si Ruri ini bermain dengan si perempuan tersebut. Namun di tengah-tengah saat si Ruri bermain, si perempuan itu berubah wujud menjadi sangat menyeramkan. Dan di situ si Ruri panik karena melihat sekitar itu mendadak menjadi berubah, menjadi gelap. Si Ruri bingung. Sosok tersebut itu sempat mencengkram si Ruri. Si Ruri meminta tolong tapi suaranya tidak bisa keluar. Alhasil dia langsung tak sadarkan diri. Dalam pikirannya saat itu, dia seperti dipeluk oleh perempuan tersebut terus-menerus. Dan saat di kampung, dia diobati oleh dukun di sana. Dan katanya, si Sukmanya ini ditahan oleh makhluk tersebut. Katanya, si makhluk ini suka sama si Ruri. Dan si Ruri akan dijadikan pengikutnya. Untungnya si Ruri masih bisa ditolong. Mendengar cerita dari Mandor seperti itu, Mang Uu sedikit heran. Karena kejadian itu tidak pernah terjadi. Bahkan sebelum dibikin ruko. Apa karena si Ruri main gila? Padahal ruko yang lain pun yang terbengkalai. Banyak orang yang sering minum minuman di situ. Tapi mereka tidak pernah diganggu. Tapi cepat-cepat Mang Uu tepis pemikiran seperti itu. Khawatirnya ketika dia semakin memikirkan hal itu, dia melihat hal yang cukup seram lagi. Malam harinya Mang Uu kembali ke rumah. Dia sengaja tidak menceritakan kepada keluarganya hal tersebut. Malam harinya, kebetulan WC Mang Uu ini berada di belakang rumah di luar. Dan Mang Uu tinggal bersama mertuanya. Dan mertuanya ini sudah pikun. Dia mempunyai kebiasaan ketika buang air besar, suka ke kebun. Jadi tidak pergi ke WC.
Padahal beberapa kali Mang Uu sering mengingatkan. Maklum namanya orang tua dan udah pikun. Mereka masih seperti kebiasaannya dulu. Suka buang air besar di kebun. Nah pada saat itu, tepat pukul 10 malam, Mang Uu masih mendengarkan radio kesayangannya. Dan si mertuanya ini tahu-tahu keluar. Mang Uu memang mendengar suara pintu. Tapi saat itu tidak disusul sama Mang Uu kan. Ada sekitar 20 menit kemudian, tahu-tahu terdengar teriakan dari belakang. Mang Uu langsung bangkit. Dia berlari keluar. Saat keluar, Mang Uu melihat si mertuanya ini dia berjalan dari arah kebun. Yang lebih herannya, muka dari mertuanya ini penuh kotoran. Bah, abah kenapa bah? Oh, aduh, gak bener. Oh, masa abah ditimpuk sama kotoran? Gak bener itu setan. Maksudnya gimana bah? Itu abah habis BAB di sana. Terus tahu-tahu abah ditimpuk sama kotoran abah sendiri. Terus ada suara cekikikan perempuan. Abah nggak halusinasi kan bah? Ngapain halusinasi abah? Nih gak kelihatan muka abah kayak gini. Lagian abah kenapa sih harus BAB di kebun? Kan udah bilang kalau BAB abah di WC aja atuh. Ah udah enakan di sana. Setelah itu si mertuanya membersihkan diri. Mang Uu di situ berpikir, kok bisa gitu kan? Lalu Mang Uu bertanya, bah, abah berak sebelah mana sih bah? Itu tuh di kebun sana tuh. Ngapain nanya kayak gitu? Kamu mau nyamperin kuntilanak tadi? Samperin sana. Abah juga kesel. Udah bah. Jangan diladenin bah. Mang Uu coba menenangkan mertuanya yang masih emosi. Mendengar mertuanya uring-uringan, istrinya keluar. Dia mendengar. Abah kenapa? Nah, ayahnya ini lalu menceritakan apa yang dialaminya. Istrinya sempat ketawa juga, karena hal itu dianggap lucu baginya. Namun lama-kelamaan ada perasaan takut juga. Kenapa? Karena si istri Mang Uu ini mempunyai kebiasaan. Ketika malam, dia suka sakit perut dan suka pergi ke kamar mandi sendirian. Mama takut kalau ke kamar mandi sendirian. Nah, takut kenapa sih ya? Udah langsung kamar mandi aja, nggak usah takut. Itu tadi kan abah di ini kuntilanak. Nanti pas di kamar mandi, alah udah jangan pikir kayak gitulah. Ya nanti antar, ujar Mang Uu. Dan tepat setengah 12 malam, istrinya minta diantar oleh Mang Uu ke kamar mandi. Mang Uu pun mengantarkannya. Saat istrinya sedang di kamar mandi, Mang Uu merokok di depan pintu. Saat sedang merokok, Mang Uu mendengar seperti ada perempuan yang ketawa. Awalnya, Mang Uu ini berpikir kalau yang ketawa itu adalah istrinya. Namun lama-kelamaan, suara ketawanya ini tambah menyeramkan. Dan itu bersumber bukan dari arah kamar mandi, tapi dari arah ruko dan tepat di lantai atas. Karena penasaran, Mang Uu melihat ke atas. Pas Mang Uu melihat ke atas, tampak di jendela lantai 2 ada sesosok perempuan, rambutnya panjang. Perempuan itu melambai ke arah Mang Uu. Mang Uu langsung kaget. Apalagi melihat muka perempuan tersebut. Mukanya benar-benar menyeramkan. Hitam dengan mata yang berwarna merah. Astagfirullah. Buru, buru. Mang Uu menggedor-gedor pintu kamar mandi tersebut. Bentar lagi. Buru. Istrinya langsung keluar kan. Kenapa? Masuk buru ke rumah. Istrinya seperti mengerti apa yang dilihat oleh Mang Uu. Dengan cepat istrinya masuk ke dalam. Diikuti oleh Mang Uu. Ngeliat apa? Itu di luar. Udah tidur aja mah. Di luar ada apa?
ada kuntilanak. Tuh kan, bener kata mama. Udah jadi pikir, udah masuk ke kamar, masuk. Mang U coba tidur saat itu. Alhasil, mereka bisa tidur malam tersebut. Dan ternyata, esok harinya, kejadian itu terus berlanjut. Entah kenapa. Kini sosok penunggu bangunan tersebut mulai mengganggu keluarga Mang Uu. Bahkan ketika malam hari, pintu rumahnya tepat yang di belakang itu seperti diketuk oleh orang. Namun saat dibuka tak ada siapa-siapa. Awalnya Mang Uu sempat jengkel. Namun lama-kelamaan karena kejadian itu hampir terjadi tiap malam, jadi Mang Uu sudah terbiasa. Kalau ada ketukan dan tidak bersuara, Mang Uu sudah menebak itu pasti makhluk halus. Dan puncak teror tersebut ketika pernah ada suatu kejadian yang menggegerkan warga di daerah sana. Saat itu, Mang U masih mengerjakan proyek pabrik yang di depan itu. Pagi harinya, Mang U kaget. Saat Mang U hendak berangkat, Mang U melihat ada perempuan yang menggantung di ruko sebelah kanan. Karena jendelanya sudah rusak, Mang U bisa melihat perempuan itu menggantung. Awalnya Mang U berpikir itu boneka. Sempat beberapa saat Mang U melihat jasad tersebut. Namun lama-kelamaan Mang U yakin itu manusia. Akhirnya Mang U memanggil istrinya. Istrinya langsung histeris. Setelah itu dipanggillah aparat keamanan. Dan ternyata jasad tersebut adalah jasad perempuan yang bunuh diri. Identitasnya tidak diketahui. Mang U pun tidak menanyakan lebih lanjut perempuan itu asal muasalnya dari mana. Namun setelah kejadian itu, banyak teror yang terjadi. Bahkan kini harus dialami oleh pengendara jalan yang lewat. Beberapa kali banyak yang mengendarai motor jatuh. Katanya mereka sempat melihat ada sosok perempuan berbaju putih yang mendadak nyebrang dan berhenti di tengah jalan. Sehingga para pengendara itu ngerem mendadak dan akhirnya jatuh. Mang Uu pun ketika pulang malam sering melihat ada perempuan yang tiba-tiba memanggil namanya. Itu terjadi ketika Mang Uu sempat ngopi di proyek bersama rekan-rekannya. Saat itu pukul 8:30 malam. Mang Uu pulang. Pas pulang, Mang Uu mulai merasakan ada perasaan yang tidak enak. Apalagi saat melewati jalan menuju rumahnya, perasaan itu semakin kuat. Tepat sebelum sampai ke rumahnya, Mang Uu mendengar ada suara yang memanggil namanya. Mang. Mang Uu menoleh. Saat menoleh, tampak sosok perempuan itu sedang menggantung. Lidahnya menjulur, matanya melihat ke arah Mang Uu, dan tangannya melambai-lambai ke arah Mang Uu. Mang, tolong Mang. Otomatis Mang Uu langsung panik. Dengan cepat, dia buka pintu tersebut karena kebetulan waktu itu pintunya tidak dikunci. Dia masuk ke kamar. Istrinya lalu bertanya kepada Mang Uu, kenapa? Mang Uu tidak menjawab. Belum reda rasa ketakutan Mang Uu saat itu, pintunya mendadak diketuk. Dan kini mulai bersuara. Mang, otomatis istri Mang Uu pun langsung melihat ke arah Mang Uu. Itu siapa kok ada suara perempuan? Jangan dibuka. Baru saja Mang Uu bilang seperti itu, tiba-tiba pintu rumah depannya seperti terbuka dengan perlahan. Mang Uu dan istrinya langsung terdiam. Dan tak berapa lama terdengar suara. Mang, tolong. Mang Uu langsung sangat ketakutan. Begitu juga dengan istrinya. Namun di sela ketakutannya, Mang Uu berpikir akan kondisi anaknya. Kenapa? Karena kedua anaknya ini menempati kamar paling depan. Dan kamar paling depan ini
berdekatan dengan pintu utama. Bagaimana kalau sosok itu masuk ke kamar anaknya, terus mencelakai anaknya? Itu di pikiran Mang Uu. Mendadak muncul keberanian. Mang Uu buka pintu. Namun saat Mang Uu membuka pintu, di depan pintu, sosok tersebut sudah berdiri. Posisinya melayang, namun dengan leher seperti patah. Dia menatap ke arah Mang Uu. "Mang, tolong." Dengan keberanian yang tersisa, Mang Uu lalu berbicara kepada sosok tersebut. "Hei, tau ganggu keluarga Aing? Mangkat sia. Aing tak boga salah. Mangkat." Ucap Mang Uu berteriak kepada sosok tersebut. Dan sosok itu tiba-tiba tersenyum ke arah Mang Uu dan melayang ke belakang. Lama-kelamaan dan terus menghilang. Mang Uu berpikir kalau teror itu berakhir. Namun siapa sangka ternyata besok malamnya teror tersebut berlanjut. Mang Uu yang sudah mempunyai kebiasaan kalau ada yang mengetuk tengah malam ataupun malam hari, itu pasti dianggap makhluk yang tak kasat mata apalagi tidak bersuara. Saat itu pukul 8:30 malam, Mang Uu sedang berada di ruangan tengah. Dia sedang mendengarkan radio kesayangannya. Dan tiba-tiba pintu itu diketuk. Mang Uu membiarkan karena dia pikir itu ketukan yang biasa. Namun tak berapa lama keluar suara. "Mang, Mang." Mang Uu langsung mengecilkan radio tersebut. Dia coba dengarkan kembali. Ketukan itu kembali berulang. Dan kini terus saja memanggil nama Mang Uu. "Mang, Mang, tolong Mang." Mang Uu coba tak hiraukan suara itu. Dia langsung matikan radio dan masuk ke kamarnya. Namun ketika pukul 12 malam, terdengar teriakan dari kamar anaknya. Mang Uu langsung bangun waktu itu. Dia langsung berlari ke arah kamar anaknya. Saat masuk ke kamar anaknya, kondisi anaknya itu sedang ketakutan di pojokan kamar. Mang Uu bertanya. Dan mereka menceritakan kalau tadi saat mereka sedang tertidur, mereka merasakan kepalanya ini seperti dielus oleh sesuatu. Awalnya anak Mang Uu ini menganggap bahwa itu bapaknya, jadi dibiarkan saja. Namun lama-kelamaan mereka merasakan kalau tangannya ini sangat dingin. Jadi si bungsu coba membuka mata. Dan saat membuka mata, si bungsu melihat di pojokan kasur kakak dan dia sedang dielus oleh kedua tangan perempuan yang wajahnya pucat dan lehernya ini seperti patah. Otomatis si bungsu langsung berteriak. Kakaknya yang mendengar teriakan si bungsu langsung bangun. Dan saat menoleh, kakaknya juga kaget. Karena muka sosok ini benar-benar menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya melotot, lidahnya menjulur. Dan saat itu mereka langsung lompat ke pojokan kamar dan berteriak. Dan mereka coba memejamkan mata. Dan saat mereka membuka mata, Mang Uu sudah berada di sana. Mendengar apa yang dialami oleh anaknya, timbullah rasa kesal juga. Kenapa sosok ini terus saja mengganggu keluarganya? Padahal keluarganya tidak salah apa-apa. Mang Uu berniat akan mencari pertolongan kepada orang pintar. Esok harinya, Mang Uu tidak kerja ke proyek. Dia izin karena akan pergi menemui salah satu orang pintar di desa yang lumayan jauh dari tempat tinggal Mang Uu. Singkat cerita, setelah menemui si dukun tersebut, Mang Uu pun menceritakan apa yang dia alami bersama keluarganya. Dan si dukun ini bilang kalau rumah Mang Uu ini disukai oleh para makhluk yang di sana. Karena rumah Mang Uu berdekatan dengan tempat tinggal mereka.
Mang Uu di situ bingung harus bagaimana. Karena dulu Mang Uu dan keluarganya tidak pernah mengalami gangguan seperti itu. Kenapa akhir-akhir ini malah sering mendapatkan gangguan? Si dukun itu lalu memberikan sebuah penangkal kepada Mang Uu. Dan penangkal itu harus disimpan di atas pintu, atas jendela, dan di pintu belakang. Supaya si makhluk tersebut tidak berani masuk ke dalam rumah. Mang Uu pun lalu berterima kasih ke dukun tersebut dan pulang ke rumah. Dia pasang penangkal itu. Malam harinya, memang ketukan tersebut tidak berulang. Bahkan tidak ada sama sekali. Suara-suara yang memanggil nama Mang Uu pun sudah tidak terdengar. Tepat esok harinya, malam itu istrinya sedang sakit perut. Dan beberapa kali harus pergi ke kamar mandi. Awalnya dari pukul 7 sampai pukul 9 malam saat istrinya bolak-balik ke kamar mandi itu tak terjadi apa-apa. Namun saat pukul 10 malam, saat itu Mang Uu sedang di dapur dan istrinya yang sedang di kamar mandi itu tiba-tiba menjerit. Mang Uu langsung panik. Dia langsung berlari ke arah kamar mandi. Posisi pintu kamar mandi dikunci dari dalam. Mang Uu coba buka paksa. Dan saat pintu itu terbuka, Mang Uu melihat istrinya sudah tak sadarkan diri di dalam. Dengan cepat, Mang Uu lalu menggotong istrinya dibawa masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, Mang Uu coba sadarkan istrinya. Ketika sadar, istrinya ini langsung ketakutan. Dia langsung memeluk Mang Uu. Mang Uu coba menenangkannya. Setelah cukup tenang, istrinya menceritakan kalau tadi ketika di kamar mandi, istrinya mendengar suara perempuan. Namun, si istrinya ini belum melihat sosok tersebut di mana. Dan saat istri Mang Uu melihat ke atas, dia kaget. Karena perempuan yang sangat menakutkan itu sudah berada di langit-langit sambil memperlihatkan wajahnya yang pucat, matanya yang melotot, lidahnya yang menjulur. Sontak saat itu dia menjerit dan langsung tak sadarkan diri. Di situ Mang Uu mulai geram kembali. Kenapa sosok ini masih mengganggu? Dia coba ambil salah satu jimat yang diberikan oleh dukun tersebut dan simpan di kamar mandi, berharap sosok itu tidak ada. Besok malamnya memang kejadian tersebut tidak terjadi dan Mang Uu tetap menemani istrinya di kamar mandi. Sedangkan mertuanya masih seperti kebiasaannya dulu, sering buang air besar di kebun dan itu tidak pernah dilarang. Dan bingung Mang Uu kalau melarang pun mertuanya masih tetap seperti itu. Dia pun tidak kapok walaupun pernah mengalami kejadian seram. Kejadian di rumah Mang Uu memang berakhir saat itu. Tapi di depan ruko, kejadian lebih sering terjadi. Khususnya, kecelakaan hampir seminggu 3 kali pernah kejadian. Parahnya, ada pengendara motor yang saat itu katanya melihat perempuan yang tiba-tiba melambai ke arahnya. Dan si pengendara motor itu seperti terhipnotis. Dia melajukan sepeda motornya dengan pandangan terus melihat ke perempuan itu tanpa sadar di depan ada mobil yang melaju cukup kencang. Alhasil, si pengendara tersebut tertabrak dan terlempar ke dekat ruko itu. Untungnya, si pengendara itu tak mengalami luka yang fatal. Melihat kejadian yang terus terjadi di depan ruko tersebut, Mang Uu akhirnya coba menghubungi pemilik ruko tersebut. Hingga suatu hari, pemilik ruko itu datang ke rumah Mang Uu. Mang Uu menceritakan dari mulai dia diteror, terus kejadian pegawai proyek yang tahu-tahu ada di dalam ruko, sampai yang bunuh diri. Dan pemilik ruko itu sempat bingung. Dia juga sudah beberapa kali hendak menjual tanah tersebut. Namun yang beli selalu enggan. Dan Mang Uu coba menyarankan
Bagaimana kalau ruko tersebut diratakan saja dulu dengan tanah? Si pengusaha itu coba berpikir dengan saran Mang Uu. Seminggu kemudian, si pengusaha itu kembali menemui Mang Uu. Katanya, dia ingin mengikuti saran dari Mang Uu dan coba meratakan bangunan tersebut. Alhasil, bangunan itu sudah diratakan kembali dengan tanah. Jadi ruko terbengkalai itu sudah tidak ada. Untuk makhluk penunggunya entah hilang kemana. Namun lambat laun pada tahun 2016, tanah tersebut kembali dibangun menjadi bangunan kecil. Mang Uu masih menempati rumah tersebut. Namun dia tidak pernah mengalami teror itu. Mang Uu kini bekerja menjadi security di pabrik garmen yang dulu pernah dia bangun. Oke, sekian untuk pengalaman dari Mang Uu. Untuk kekurangan dalam pembawaan ceritanya, saya mohon maaf. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.